Karena saya anggap Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu kumpulan ide. Nah, sekali ide itu diresmikan melalui undang-undang, dia menjadi alat politik. Itu soalnya. Nah, di dalam demokrasi, presiden itu berdiri di antara rakyat yang berbeda. Jadi jangan rakyat disamakan dalam satu kotak yang namanya Pancasila. Islam adalah ideologi saya. Oke, itu. Sekarang Bung Rocky, silakan. Oke, saya juga ada di dalam pikiran yang sama. Karena saya anggap Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu kumpulan ide. Dalam demokrasi, ide itu harus dibiarkan tumbuh. Nah, sekali ide itu diresmikan melalui undang-undang, dia menjadi alat politik. Itu soalnya. Nah, kita lihat misalnya di dunia, dulu kita tahu yang namanya partai buruh, itu metode perjuangannya adalah class struggle, perjuangan kelas. Partai buruh Inggris itu dia rubah anggaran dasarnya, menghilangkan istilah perjuangan kelas. Karena udah nggak sesuai dengan zaman. Kenapa? Karena untuk memperjuangkan buruh itu, orang bertengkar di parlemen, bukan lagi dengan berkelahi di jalan. Jadi berpindah diskursus itu, diubah. Demikian juga Marxisme dulu itu bukan ideologi, itu adalah alam pikiran filosofi. Tapi kemudian oleh Lenin di Uni Soviet dijadikan ideologi negara. Lenin menjadikan Marxisme state ideologi dengan mengubah Marxisme menjadi Leninisme. Penggantinya Stalin melakukan deleninisasi, dihapus lagi pengertian Lenin tentang Marxisme. Yang berlaku adalah Stalinisme. Begitu terus menerus perubahannya tuh. Jadi ideologi yang diresmikan itu justru menutup kemampuan kita untuk berpikir imajinatif. Itu duduk perkaranya tuh. Nah, karena itu kita harus teguh mengatakan di dalam demokrasi presiden itu berdiri di antara rakyat yang berbeda. Jadi jangan rakyat disamakan dalam satu kotak yang namanya Pancasila. Kalau ada rakyat berpikir untuk Islam adalah ideologi saya, oke, itu pikiran dia, pikiran partai. Ada yang Kristen adalah ideologi saya. Kalau saya misalnya, saya bilang, ideologi saya sebagai pribadi adalah environmentalism. Lalu saya tagih, di mana Pancasila menjamin bahwa ideologi saya environmentalism? Orang akan bilang, Soekarno nggak pernah bicara tentang environmentalism. Iya, karena ide tentang lingkungan pada waktu zaman Soekarno belum masuk dalam percakapan dunia. Tapi kalau Anda bilang sekarang itu bahwa environmentalisme itu bukan ideologi, ya milenial semua akan marah pada Anda. Karena semua orang sekarang ingin memprotek lingkungan. Bahkan ingin memasukkan pohon sebagai warga negara. Itu udah ada dalam pikiran pembicaraan tentang konsep ide itu. Jadi itu soalnya tuh. Sehingga satu waktu kalau saya bilang, saya seorang environmentalis, saya mau menuntut hak pohon untuk jadi warga negara. Lalu pemerintah bilang, menurut Undang-Undang Haluan Ideologi Negara, pohon bukan warga negara. Karena itu pikiran Rocky Gerung sebagai narasumber adalah salah. Karena itu dia mesti ditangkap karena menghina ideologi Pancasila. Maka saya berubah jadi dari narasumber jadi narapidana itu. Hanya karena kedunguan penafsiran tentang ide itu evolve dan tumbuh. Jadi sekali lagi, menganut demokrasi artinya membiarkan pikiran tumbuh berbeda. Jangan diofisialkan melalui undang-undang yang judulnya kacau. Haluan ideologi. Ideologi itu adalah haluan gitu. Nah, karena itu saya ingin agar supaya Pancasila biarkan dia tumbuh sebagai diskurs kebudayaan. Jadikan dia sebagai ide, bukan ideologi. Ide penuntun, bukan ide pengatur. Saya kira itu poinnya, dan saya senang karena kita bisa bicara bebas di sini dengan fasilitas Forum Tanah Air, dan mudah-mudahan Forum Tanah Air bisa berubah menjadi Partai Forum Tanah Air. Ideologinya environmentalist. Oke, karena tanah dan air gitu ya. Tanah air itu environmentalist ya. Yang jadi presiden, yang didukung presiden, teman-teman saya di sana, Tata, Helmi, segala macam yang berupaya untuk merapatkan kemampuan kita berpikir melalui forum ini setelah mengambil yang baik. Ini lebih penting daripada pembahasan di DPR tentang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.